Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi air dari masa ke masa di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan transportasi air di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah transportasi air di Indonesia. Yang pertama, perbedaan sarana prasarana transportasi laut dahulu dan sekarang. Pada masa lalu, angkutan melalui laut masih sederhana. Orang menggunakan rakit untuk berhubungan dari satu tempat ke tempat lain. Penduduk yang tinggal di daerah pedalaman memilih angkutan melalui sungai. Cara tersebut merupakan pilihan transportasi yang paling baik. Pada masa lalu, wilayah daratan biasanya masih tertutupi oleh hutan sehingga alat angkutan darat belum tersedia. Berikut beberapa alat transportasi air di Indonesia. Yang pertama yaitu perahu rakit. Perahu rakit dikenal pada masa Neolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas, tetapi hanya dapat bergerak di atas air. Perahu rakit terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Kapal tertua yang ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon coniferous menggunakan peralatan batu yang sederhana. Kedua yaitu sampan. Sampan adalah sebuah perahu kayu Tiongkok yang memiliki dasar relatif datar dengan ukuran 3,5 hingga 4,5 meter yang digunakan sebagai alat transportasi sungai dan danau untuk menangkap ikan. Sampan dapat menampung penumpang 2-8 orang tergantung ukuran sampannya. Ketiga yaitu perahu mesin. Seiring perkembangan zaman, perahu-perahu tradisional seperti rakit telah dikembangkan menggunakan mesin sehingga jadilah perahu mesin. Dengan ditemukannya perahu mesin dapat memudahkan para pengguna untuk menyeberangi sungai atau lautan. Keempat, kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan angin sebagai pendorongnya. Ukuran layar biasanya disesuaikan dengan ukuran kapal. Kelima, kapal feri. Kapal feri atau kapal penyeberangan adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Kapal feri mempunyai peranan penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan biaya lebih kecil dibanding dengan jembatan atau terowongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran penting transportasi laut di Indonesia. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau baik daerah yang sudah maju maupun daerah yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan transportasi laut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.